sebenarnya ada nggak benarnya. Karena kalau kita punya tujuan di dalam suatu hubungan, kita mengalah untuk apa? Ya kan? Kita mengalah untuk apa? Jadi kita punya tujuan, kita mengalah supaya hubungan kita ini menjadi baik. Tapi tanda kutip ada lagi yang mengalah tetapi menyimpan sesuatu di dalam hati. Nah, ini yang berbahaya. Di dalam hati ini membara gitu ya, seperti kompor yang siap untuk meledak kapan saja gitu. Dan akhirnya meledak karena komunikasinya nggak ketemu seperti gitu. Kalau meledaknya kelihatan masih lumayan, Bu. Kadang-kadang meledaknya nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan larinya ke wanita lain atau ke pria idaman lain. Karena merasa sudah tidak bisa lagi diperjuangkan rumah tangganya. Karena mereka sudah tawar dalam membangun komunikasi, mereka sudah berpikir semuanya sia-sia. Saya ngomong juga sia-sia, semuanya menjadi sia-sia dan bagaimana saya harus ngomong daripada saya ngomong nggak ada jalan keluar. Pas mumpung ada yang perhatiin saya dan enak diajak ngobrol kan. Akhirnya dia mencari pelarian ngobrol di tempat lain gitu loh. Waktu dia mencari pelarian ngobrol tempat lain, apalagi kepada lawan jenis, dan akhirnya terjadilah komunikasi yang diinginkan loh. Komunikasi yang diinginkan, maksudnya komunikasi yang menyimpang maksud saya. Komunikasi yang tidak seharusnya, tetapi diinginkan. Tetapi diinginkan. Kenapa? Karena kebutuhan manusia untuk berkomunikasi itu sangat penting. Dan akhirnya justru dicukupi oleh pihak di luar yang seharusnya begitu Betul sekali. Ya. Jadi sebenarnya mengalah itu baik apabila itu memang ada tujuannya begitu ya. Jangan sampai mengalah untuk memendam dan pada akhirnya tunggu waktunya, lihat nanti pembalasannya itu sudah tidak baik begitu ya. Makanya waktu kita membangun komunikasi kita harus tahu dulu tujuan. Kita membangun rumah tangga ini kan karena kita memiliki tujuan. Kalau kita nggak memiliki tujuan, ngapain kita membangun rumah tangga? Nah, makanya waktu kita memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan jalan keluar, ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita berargumentasi. Jadi tidak semua kita mengalah itu menyelesaikan masalah. Contohnya dulu waktu awal pernikahan saya ini kan orangnya dominan, keras. Maaf, kalau saya marah dulu awal-awal itu bisa sampai tendang pintu, tendang kursi dan berbagai macam. Akibatnya apa? Istri saya mengalami sedikit trauma kalau misalkan melihat saya marah. Nah, waktu saya menyadari hal itu, wah saya salah fatal. Dan akhirnya saya bertobat, saya minta sama Tuhan, saya bilang berikan saya kesabaran. Jadi saya mulai belajar bagaimana saya harus bersikap dengan istri supaya menjadi lebih bijaksana. Supaya tidak mengakibatkan dia trauma. Kalau saya marah, saya nggak langsung lampiaskan. Saya menyendiri dulu sebentar. Kemudian saya berkata kepada istri saya, kalau saya marah, ini dalam kondisi normal tentunya, bukan dalam kondisi sedang lagi emosi. ya. Dalam kondisi normal, kalau saya marah, tolong jangan dilawan dulu. Karena kalau kamu lawan, darah panas saya muncul kan gitu. Nah, tambah emosi lagi begitu ya. Nah, bagaimana menyelesaikan tadi? Dimulai dari komunikasi. Kenapa? Kalau saya marah, jangan dilawan dulu. Nanti setelah saya kerja, baru kamu ngomong apa sih yang menjadi isi hatimu. Nah, dengan prosesnya belajar seperti itu, makin lama kalau saya marah dia ngelawan, dalam arti dia juga berbantah, saya sudah mulai bisa terima. Tapi saya mengerti batas kemampuan saya di mana. Kalau saya mulai panasnya sudah mulai tidak terkontrol, saya harus segera menyendiri dulu. Nah, ingat waktu saya melampiaskan amarah, waktu kita melampiaskan amarah kepada pasangan kita, mungkin kita berkata, oh kita benar, kita nggak salah, dia yang salah, oke. Tetapi waktu kita melampiaskannya dengan cara yang salah, menyatakannya dengan cara yang salah, mau nggak mau pasangan kita pasti terluka. Dan kalau pasangan terluka, itu pasti bereaksinya negatif. Menyatakan dengan cara yang salah itu maksudnya dengan amarah, dengan secara emosi begitu. Betul sekali. Jadi apalagi kalau kebun binatang di absen satu-satu gitu kan. Nah, itu yang sudah kelewatan. Saya mungkin tidak sampai segitu-gitunya lah. Cuman saya ekspresi fisiknya mungkin karena saya tipe dominan saat itu. Itu aja mengakibatkan trauma yang begitu luar biasa. Apalagi kalau benar-benar istri ditonjokin, waduh. Meskipun seberapa baiknya pun sebenarnya apa yang disampaikan itu sebenarnya baik, mengandung kebaikan, tetapi mungkin cara saya benar, menentukan. anggap saya benar. Saya benar, tapi caranya salah. Waktu cara salah, yang menerima juga jadi salah. Gitu kan? Yang menerima langsung pasang benteng, ngajak ribut. Nah, kan gitu. Iya, cuma seringkali nih Pak, pihak yang mengalah begitu ya, merasa kemudian kok seperti tidak punya harga diri begitu ya, kok saya ngalah lagi, sepertinya lama-lama semakin saya ngalah, harga diri saya ini semakin diinjek-injek begitu, semakin tidak berharga sayanya gitu. Apakah memang seperti gitu? Apakah harga diri kita ditentukan oleh
faktor seperti itu atau bagaimana menurut Bapak? Nah mungkin Pak Funing yang pernah ngalah gimana? Iya. Jadi harga diri itu tanda kutipnya untuk bicara tentang harga diri. Ya. Banyak orang yang menganggap bahwa harga dirinya ditentukan oleh seperti yang Ibu katakan tadi. Iya, seolah-olah mengalah itu seperti orang kalah begitu orang kan? Kalah betul. Tetapi bagi saya ya, pengalaman saya, mengalah itu ada baiknya. Kenapa? Kalau saat terjadi pertengkaran itu sebetulnya awalnya kecil, tapi karena tidak ada yang mau mengalah, emosi terus bertambah dan akhirnya tidak ada yang mau mengalah. Mungkin tidak akan bertahan lama, saya yakin tidak akan bertahan lama karena saling menyakiti. Ketika kita emosi saling menyakiti, tapi kalau kita mengalah, nah pada saat kita tenang, kita komunikasi dengan baik, kita akan bisa menjadi pemenang di sana. Ya, makanya saya katakan mengalah untuk menang sebenarnya. Jadi misalkan waktu saya emosi, saya akhirnya istri saya ngelawan, saya tahu saya makin memuncak nih, memuncak, akhirnya saya mengalah, saya menghindar dulu. Saya mengalah di sana. Kelihatannya kalah pada saat itu. Tapi tidak. Kita punya tujuan. Ingat, kemenangan itu diukur bukan pada saat kita mengalah, kemenangan itu diukur pada saat kita berhasil menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau masalahnya nggak selesai dan baik, sekalipun kita mau marah-marah, mau mengalah, itu berarti kita masih gagal membangun komunikasinya. Tapi kalau kita berhasil membangun komunikasi, keintiman, waduh luar biasa sekali. Ya, tapi gimana ya Pak? Banyak orang yang merasa bahwa sudah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan pasangannya, tetapi anehnya semakin dia ingin untuk memulai berkomunikasi begitu ya dengan pasangannya, yang ada bukannya kondisi malah semakin baik, tetapi kok kondisinya malah semakin runyam gitu. Seringkali malah justru ketika dia berusaha untuk menyampaikan apa sih yang menjadi keinginannya dia gitu ya, justru seringkali pasangan itu menjadi emosional dan justru malah jadi kacau gitu. Ini gimana Pak solusinya? Iya, itu mungkin begini. Itu dimulai dari awal membangun hubungan itu sendiri. Kadang-kadang di dalam suatu hubungan, kalau kita terus-terus bertengkar, akhirnya yang terjadi apa? Negatif thinking. Setiap ada sesuatu, walaupun itu mungkin benar dari pasangan kita, itu bisa jadi menjadi nggak benar, orang ini seperti begini, ya sudah kebiasaan begini. Jadi sudah memang, ada asumsi di dalam benak, pola pikir dia, sehingga tidak akan mungkin menyelesaikan masalah, sehingga menemukan hal-hal seperti itu sudah mengalah begini tidak bisa. Nah, untuk kasus seperti itu mungkin dibutuhkan seorang, seperti saya bilang tadi awal, bahwa dibutuhkan seorang yang kita anggap lebih baik, lebih bisa dipercaya, kita bisa hormati. Mungkin kita bisa sharing dengan beliau bisa mempertemukan di mana kelemahan dari masing-masing pasangan, sehingga bisa menyelesaikan konflik. Bisa membantu untuk mengkomunikasikan begitu ya. Mengkomunikasikan dengan baik, sehingga hubungan itu bisa baik. Tapi jangan sembarang orang. Pilih orang yang dapat dipercaya, pilih orang, kepada orang itulah kita respect, kita menghormati, kita menghargai, sehingga dan kita tahu yang ketiga, kita tahu hidup orang itu benar. Seringkali orang meminta nasihat kepada orang yang salah. Akibatnya apa? Rumah tangga bukan tambah baik tapi tambah hancur. Nah, tapi kalau kita meminta nasihat kepada orang yang benar, yang rumah tangganya baik, yang rumah tangganya oke, maka kita akan kecipratan rumah tangganya oke. Bisa belajar begitu ya nilai-nilai hidup. Sekali. Baik, saya penasaran nih Pak, kenapa ya banyak orang yang berhasil untuk melewati masa pacaran untuk jangka waktu tertentu. Kadang-kadang masa pacarannya lumayan lama begitu ya. Tetapi ketika mereka setahun atau 2 tahun memasuki jenjang pernikahan, kenapa kok justru kelihatannya bukannya semakin kokoh, tetapi yang ada justru semakin rapuh begitu? Kenapa itu bisa terjadi Pak? Karena begini, waktu kita masa pacaran itu kan masa-masa penasaran, istilahnya masa-masa berburu nih. Bagi seorang laki-laki, dia mengejar wanita, makanya orang pacaran selalu biasanya berusaha menampilkan yang terbaik di depan pasangannya. Pergi apel pakai baju yang keren, semua semprot parfum sana sini dan berbagai macam. Waktu menikah mau tidur ya langsung blek, bangun tidur ya bau-bau langsung begitu saja. Rambut gasisnya gitu ya? Masih jabrik-jabrik juga kelihatan semua kan. Jadi kesannya gini, jadinya
kok nggak dibandingkan dengan pacaran dulu, kok sangat berbeda dulu. Apalagi kalau kebanyakan nonton film India gitu, lihat pohon nari, kelihatannya cintanya yang kelihatannya cintanya bersemi, terus tidak realistis gitu loh. Keindahan cinta itu sebenarnya dilihat dari sebuah realita. Waktu kita bisa menerima kelemahan dan kelebihan pasangan, di sanalah terdapat keindahan cinta. Kalau saya hanya bisa menerima yang baik dari pasangan kita, itu bukan cinta. Itu semua orang bisa. Tapi kalau cinta yang sesungguhnya, waktu kita melihat istri kita lagi lemah, suami kita lagi lemah, dan memiliki banyak kekurangan, segudang kekurangan, dan kita berkata, aku tetap mencintaimu apapun kondisimu, bukankah itu sangat indah? Ya kan, orang menjadi heran, kok bisa ya cinta itu sampai segitu kuatnya. Makanya ada istilah the power of love. Ada kaitannya dengan tujuan barangkali, Pak? Iya, jadi kenapa pada saat pacaran kok kelihatannya begitu indah, begitu ya? Ya, mungkin begini. Memang seperti apa yang dikemukakan dari Pak Susilo, bahwa waktu pacaran itu kan segalanya sesuatunya pingin perfect, indah. Nah, pada saat waktu menikah kita, loh, yang dulunya waktu pacaran kita anggap perfect, loh, ini berubah. Sehingga mulai muncul satu-satu, akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang bumerang, suatu bom yang mungkin akan meledak kalau tidak segera diatasi, tidak segera dikomunikasikan dengan baik. Kemudian juga mungkin ada bagian dari karena pola asuh dari keluarga masing-masing, dari orang tua, itu kan waktu pacaran nggak kelihatan itu. Ya, nanti waktu menikah, wah, ini nampak semua. Akhirnya keinginan kita yang perfect tadi, pingin pasangan kita itu perfect, menjadi berubah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa rumah tangga itu pada waktu pacaran mereka mesra sekali, indah, tapi 2 tahun, 3 tahun kemudian mulai terlihat, wah, keretakan, karena seperti itu kejadiannya mungkin. Iya, baik. Sayang sekali kita harus berhenti sejenak. Pemirsa, mohon maaf kami harus berhenti sejenak untuk jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Bus Stop Cafe, satu-satunya kafe di dalam sebuah bus dan satu-satunya di Indonesia. Nikmati pemandangan kota Batam yang indah dari dalam Bus Stop Cafe. Nikmati semua itu dengan keluarga dan rekan bisnis Anda. Segera datangi Bus Stop Cafe di Serai Atas atau di Pik Pujasera. Tempat dan waktu terbatas. Bus Stop Cafe, satu-satunya kafe di dalam sebuah bus dan satu-satunya di Indonesia. Nikmati pemandangan kota Batam yang indah dari dalam Bus Stop Cafe. Nikmati semua itu dengan keluarga dan rekan bisnis Anda. Segera datangi Bus Stop Cafe di Serai Atas atau di Pik Pujasera. Tempat dan waktu terbatas.